dimaksud dengan anak menjadi fitnah dari kedua orang tua. Kita anak kita juga akan masuk menjadi fitnah. Yang ketiga, Allah, anak hanya sebuah hiasan dunia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Anak hanya sebatas hiasan dunia. Apa yang dimaksud dengan anak hanya sebuah hiasan dunia? Anak hanya baik dalam urusan dunia saja. Anaknya hebat, pintar, luar biasa. Memang tidak nakal di rumah sopai salah. Tetapi pada zaman rahimahullah, prestasinya hanya urusan prestasi dunia. Dia luar biasa urusan dunia. Juara matematika, juara bahasa Inggris, juara komputer, juara olimpiade dan sebagainya. Hiasan orang tua begitu bangga menceritakan kepada. Kemudian setelah lulus kuliah dia bekerja dengan gaji yang sangat tinggi karena prestasi dia yang luar biasa. Gajinya tinggi sekali, sampai 2 digit, 3 digit, sehingga dalam berkeluarga sebentar saja dia sudah bisa bangun rumah, dia sudah bisa beli mobil, dia sudah bisa memfasilitasi dunia keluarganya dengan luar biasa. Maka orang tuanya menceritakan luar biasa prestasi anaknya kemana-mana, saudara, tetangganya, dibangga-banggakan. Tetapi tetangganya dia tidak selalu, dia tidak mampu ngajar. Dia hanya urusan dunia saja luar biasa, tapi urusan akhirat dia tidak sholat dengan baik. Sholatnya sekedarnya saja. Mengajar Quran pun dia kuasai. Berbeda dengan urusan dunia luar biasa. Orang tuanya bangga sekali dengan prestasi yang ada, tapi tidak khawatir, tidak sedih. Anaknya tidak sholat, biasa saja. Anaknya tidak mengaji Al-Quran, tidak mampu membaca Al-Quran, biasa saja. Seakan-akan itu hal yang biasa, padahal itu hal yang luar biasa. Jadi seorang karena semua amal ibadah hasil didikan orang tua, semua pahalanya kembali kepada Allah. Tapi kalau ada anak yang luar biasa, prestasi dunia luar biasa, tetapi prestasi akhiratnya dia tidak ibadah, itu Allah sampaikan Subhanahu. Yang terakhir, terjawab Allah, anaknya tidak cukup secara resmi, yaitu anak disebut dalam Al-Quran Qurratan. Seperti itu ada Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita semua berdoa setiap hari, jadikan ya Allah anak saya anak yang sedap dipandang, qurrata a'yun, enak dipandang. Siapa Qurrata A'yun itu? Anak yang senantiasa baik kepada kedua orang tua. Prestasi dunianya biasa-biasa saja. Segala kebutuhan dunianya terpenuhi, tidak sampai. Tetapi yang dia utamakan seorang anaknya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ibadahnya luar biasa, bahkan waj'alna lil muttaqina imama. Tidak hanya taat takwa kepada Allah secara individu, tetapi bisa mengajak lingkungannya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang membanggakan, bukan hanya orang tuanya yang bangga, tetangganya bangga dengan anak itu, lingkungannya bangga dengan anak itu. Itulah anak yang disebut Qurratan A'yun. Bagaimana mencapai anak yang Qurratan A'yun? Allah di dalam Al-Quran jelas, wa idh qala Luqman libnihi wa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini ayat terkait dengan pentingnya pendidikan agama. Kita boleh mendidik anak kita ahli dalam urusan dunia, tapi pastikan anak kita sudah punya ilmu tentang sholat dan sholat dengan baik. Pastikan anak kita sudah mampu baca Al-Quran sebelum balik. Jangan sampai sudah SMP, SMA belum bisa membaca Al-Quran. Ini insya Allah luar biasa beratnya bagi seorang pengajar. Ketika pendidik anak mengaji mulai dari SMP berat luar biasa, maka seluruh anak kita
berikanlah sholat bersahabat. Kami paksa menemukan kalau kita tidak ingin punya anak yang berani kepada kita, durhaka kepada kedua orang tuanya, senantiasa berbuat baik, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan anak kita menjalankan ibadah salat lima waktu. Dan insyaallah dengan anak kita mampu menjalankan lima waktu dan selesai salat senantiasa dijaga oleh